soal dan pembahasan Biologi SMA tahun 2013. Kita akan mengerjakan soal nomor 35 sampai nomor 30. Untuk soal yang sebelumnya nomor 1 sampai 34 ada di video yang lain. Silahkan dibuka di playlist. Oke, kita mulai ya. Nomor 35. Dua makhluk hidup yang mempunyai asal-usul berbeda dengan kerabat jauh dalam perkembangannya akan mempunyai organ-organ yang mempunyai fungsi serupa. Peristiwa ini disebut konvergensi. Faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah A. Perkawinan silang antar makhluk hidup, B. Persaingan yang ketat, C. Jenis makanan yang berbeda, E. Berada dalam tempat yang sama, E. Organ-organ bersifat homolog. Nah, memang untuk peristiwa konvergensi itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan asal-usul kerabat tetapi memiliki fungsi organ yang sama, itu faktor yang menyebabkannya adalah adanya organ yang homolog pada kedua hewan tersebut. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Organ-organnya bersifat homolog ya. Nomor 35 jawabannya adalah yang E. Nomor selanjutnya nomor 36. Perhatikan gambar percobaan Spallanzani berikut ini. Ini ada gambar percobaan Spallanzani. Interpretasi pada gambar nomor 4 adalah air kaldu menjadi keruh dan mengandung mikroba. Hal ini membuktikan bahwa A. Air kaldu yang dipanaskan belum mematikan mikroba. B. Mikroba dalam air kaldu berasal dari udara. C. Air kaldu keruh karena pemanasan terlalu lama. D. Air kaldu yang terbuka dapat berubah menjadi organisme. E. Makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, untuk percobaan Spallanzani ini menunjukkan bahwa air kaldu yang berada pada tabung terbuka, tabungnya terbuka ya, terlihat pada gambar tabungnya terbuka pada nomor 4 itu telah terkontaminasi mikroba sehingga air kaldu berubah menjadi sangat keruh. Nah, hal ini membuktikan bahwa mikroba dapat masuk ke air kaldu bersamaan dengan udara yang masuk ke dalam tabung. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah yang B ya. Mikroba yang masuk itu adalah mikroba dalam air kaldu berasal dari udara karena ini tutupnya terbuka ya. Jadi nomor 36 itu jawabannya adalah yang B. Nomor 37. Perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan antara DNA dan RNA ditunjukkan oleh nomor yang mana ya? Kalau yang A itu basa nitrogennya terdiri atas guanin, adenin, urasil, dan sitonin. Kalau yang B basa nitrogennya terdiri atas guanin, adenin, timin, dan sitosin. Nah, itu tidak ya. Karena kalau untuk yang ini, untuk DNA itu dia untuk yang RNA dia purin dan pirimidinnya itu sitosin dan urasil ya, sitosin dan urasil. Jadi di sini nggak ada, ini salah ya untuk RNA-nya. Jadi bukan yang ini. Kemudian kalau yang B, komponen gulanya adalah ribosa. Untuk yang DNA salah ya, ini malah justru punya RNA kalau yang ribosa. Yang ini malah punya DNA, kebalik ya. Jadi salah juga yang B. Kemudian yang C, kadar tetap dan berfungsi mengendalikan faktor genetik saja. Kalau yang ini kadar tidak tetap dan berfungsi dalam sintesis protein. Nah, ini juga salah ya. Terbalik. Ini juga salah. Nomor yang D, terdapat dalam nukleus. Benar ya, DNA ini terdapat dalam nukleus. Oke, ini benar. Terdapat dalam nukleus dan sitoplasma. Benar ya. Jadi nomor 37 itu jawabannya itu adalah yang D. Nomor 38. Berikut hasil dari bioteknologi. 1. Insulin, 2. Protein sel tunggal, 3. Nata de coco, 4. Antibiotik, 5. Biopestisida, 6. Hewan transgenik. Manakah yang pembuatannya menggunakan bioteknologi modern?
Nah, kita bahas dulu ya untuk contoh bioteknologi konvensional itu, misalnya contohnya itu seperti tempe, oncom, kecap, mentega, nata de coco, yogurt, keju ya, itu bioteknologi yang konvensional. Kalau untuk yang bioteknologi modern itu contohnya pembuatan antibodi monoklonal, kemudian pembuatan insulin transgenik, inseminasi buatan, antibodi, antibiotik, terus lagi cloning dan bayi tabung. Nah, itu adalah bioteknologi modern. Nah, yang ditanya yang mana yang bioteknologi modern? Ya, yang B ya, jawabannya ya 1, 4, dan 6. Insulin, antibiotik, dan hewan transgenik. Yang lainnya itu adalah yang konvensional. Jadi nomor 38 jawabannya adalah yang B. Nomor 39, tanaman transgenik umumnya memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan. Tetapi ternyata tanaman tersebut dapat merusak ekosistem. Misalnya, penanaman tanaman transgenik tahan hama dapat menyebabkan A. Tanaman di sekitarnya yang berbeda jenis tumbuh kerdil karena tanaman transgenik banyak menyerap unsur hara. B. Hewan yang mengkonsumsi tanaman transgenik menjadi mandul karena terkontaminasi gen asing. C. Populasi kupu-kupu yang membantu proses penyerbukan musnah dan produksi tanaman menurun. D. Tubuh tanaman transgenik tidak dapat diuraikan oleh bakteri sehingga menjadi limbah pertanian. E. Dalam waktu yang lama, hama menjadi kebal sehingga perlu menggunakan pestisida dosis tinggi. Nah, ini tanaman transgenik memang dapat merusak ekosistem. Memang dia banyak sifat-sifat unggulnya, tapi yaitu dapat merusak ekosistem karena dikhawatirkan dengan adanya tanaman transgenik dapat menyebabkan hama menjadi lebih resisten. Akibatnya terjadi nanti transfer gen tanaman transgenik dengan hama, sehingga untuk membasmi hama yang resisten itu membutuhkan pestisida nanti dalam dosis yang lebih tinggi dari yang biasanya dipakai ya. Jadi jawabannya itu adalah yang E ya. Dalam waktu yang lama hama menjadi kebal nanti, jadi perlu menggunakan pestisida dosis yang tinggi, jadi tidak seperti dosis yang seharusnya. Nomor 40 yang terakhir, bioteknologi modern dan konvensional berbeda secara mencolok dalam A. Bahan dasarnya, B. Jenis organismenya, C. Produk yang dihasilkan, D. Media yang digunakan, E. Prinsip kerja yang digunakan. Untuk bioteknologi modern dan konvensional itu perbedaannya sangat mencolok, itu adalah dalam hal prinsip kerja yang digunakan. Untuk bioteknologi modern itu dilakukan dengan peralatan yang sangat sederhana tanpa rekayasa genetika. Tapi untuk bioteknologi modern itu tentu saja dibutuhkan alat-alat modern dan pasti dengan menggunakan rekayasa genetika. Jadi nomor 40 itu yang paling tepat jawabannya adalah yang E.